Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi sehat warahmatullahi selalu wabarakatuh. wabarakatuh. kita Prof, semua. Eh, Alhamdulillah, Prof. ya, jadi kuliah kita ini, ya saya kira sama ya. Kami sudah diskusi panjang lebar berkaitan dengan materi-materi kuliah dan yang dibuat oleh Pak Dr. Sujono, RPS, ya rencana pembelajaran semester. Tentu juga buku-buku juga sudah ada. Nah, hanya memang tadi ya, jadi saya kebagian 4 chapter lagi. Nah, nanti kita bagi aja. Kalau ada yang tadi ada yang sedang menunaikan ibadah haji, saya kira kita doakan mudah-mudahan ini, dan nanti dibagi kelompok nggak usah, dia nanti kelompok belakang aja. Ya beliau bisa sendiri nanti tampil. Siap, ya siapa Prof? Ya, Ya, makasih banyak Prof. jadi begitu. Kemudian kita akan bahas ya equity market, debt market yang kedua, dan yang ketiga palas ya, valuta asing ini, market, kemudian pasar modal syar'i. Nah ini pasar modal syar'i saya belum punya materi, tapi saya kira Anda sudah diinikan ke Pak Dr. Sujono ya, diarahkan untuk itu. Buku ya memang ya Body Kane, kemudian ya, itu manajemen investasinya. Beliau kan sudah sampaikan itu baik-baik. Anda sudah bisa melihat teori-teori yang ada di dalam manajemen keuangan. Nah kemudian ya saya kira perlu dipahami baik-baik itu teori-teori di dalam manajemen keuangan itu. Ada agency teori, ada macam-macam trade off teori dan sebagainya. Dari hasil tugas-tugas Anda juga banyak yang. Nah itu tahunnya jangan lupa yang penemu teorinya. Agar ini nanti bermanfaat bagi penyelesaian studi Anda. Karena di dalam proposal itu atau dalam tesis itu ya paling tidak ada teori. Nah, jadi apa sih teori? Ya hubungan secara sederhana kadang-kadang diartikan sebagai hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, itu seperti itu. Tentu ini yang akan menjadi bahan Anda ke depan untuk menyelesaikan tesis saudara dengan waktu yang cepat. Pahami baik-baik teorinya, tahunnya, siapa pengarangnya. Saya kira sudah diajarkan sedemikian rupa. Agency teori misalnya dari Jensen Mackling, trade off teori juga dari Jensen Mackling itu gampang sekali ditemukan di apalagi di internet ya. Ketik aja. Nah itu. Nah kemudian buku ya Pak Bosi, saya usulkan juga buku Jeff Madura. Jeff Madura. Jadi Madura, nah itu bukan nama kampung, ini nama manusia ini, tetapi bukan orang Indonesia. Jeff Madura itu. Kemungkinan orang asing yang lahir di Madura atau bagaimana saya nggak tahu, tetapi yang jelas itu Jeff Madura namanya. Bukunya bahkan sudah ada yang di Indonesia-kan. Saya kira silakan dicari itu. Kesempatan saat inilah sesungguhnya yang ketika Anda kuliah ini mengumpulkan berbagai buku. Kita bersyukur pada Pak Sujono membagikan buku-buku e-book itu luar biasa banyak. Sehingga terupdate terus kita punya ilmu. Nah itu. Nah makanya nanti saya sarankan itu ya tadi ya Pak Bosi dan Jeff Madura. Ya bahaslah. Equity itu kan ekuitas bahasa Indonesianya.
Ya karena ini kuliah perdana, saya jelaskan sedikit-sedikit. Ekuitas. Nah, ekuitas itu adalah equity modal sendiri bahasa Indonesianya. Nah, kalau kita lihat di neraca itu kan ada hutang lancar, current liabilities namanya, ada hutang jangka panjang atau bahasa Inggrisnya long term debt, hutang jangka panjang, dan ada equity atau modal sendiri. Nah, saya kira equity, karena kita bicara equity itu ya tentu bicara tentang saham, common stock, atau orang singkat aja stock. Ada preferred stock atau saham istimewa. Ada juga laba ditahan, return earning, laba ditahan. Jadi laba yang tidak dibagi. Nah, teori apa nanti? Nah, ini kebijakan dividen. Ada kaitannya nanti kebijakan dividen. Nah, di mana itu bisa kita equity, debt, tentu ini hanya bisa diterbitkan di bursa efek. Kalau di Indonesia ya bursa efek Indonesia. Jadi equity dan debt tadi. Debt itu maksudnya hutang. Nah, jadi long term debt tadi atau hutang jangka panjang itu hanya ada dua kalau nggak salah. Hanya ada hipotek atau kredit dari bank dan ada obligasi. Obligasi atau bond. Bond payment. Itu bahasa Inggrisnya kalau kita menerbitkan, perusahaan kita menerbitkan obligasi. Dan tidak semua perusahaan-perusahaan kalau di Indonesia, tidak semua perusahaan itu, hanya perusahaan bonafit lah yang bisa menerbitkan itu. Tidak banyak. Dan juga ada bond yang diterbitkan oleh pemerintah, Departemen Keuangan misalnya, dia bilang surat utang negara, surat utang negara. Jadi surat utang negara ini kita sudah bicara debt tadi. Tadi equity tadi sudah ada ya, saham biasa, saham preferensi, dan laba ditahan. Sedangkan debt, hutang, ada kredit dari bank dan ada obligasi. Nah, di Indonesia ada pemeringkat, ada lembaga tertentu itu pemeringkat obligasi. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan bisa bisa menerbitkan obligasi. Hanya perusahaan-perusahaan yang bonafit lah. Nah, obligasi dari jenisnya banyak, bisa dari pemerintah, bisa dari daerah, bisa dari, kalau fenomena yang kita baca sekarang banyak obligasi daerah dari bank-bank daerah yang sudah go public. Tapi ini pun masih wacana untuk bank-bank itu, karena saya nggak tahu apakah di Jabar, Jatim, DKI itu yang sudah go public itu juga sudah bisa menerbitkan obligasi. Sesungguhnya ini bagus ya, karena itu kalau obligasi daerah seperti kita di Sulawesi Tenggara, bagus sekali. Dan kita sudah PT, misalnya PT Bank Pembangunan Daerah, atau PT Bank Sultra. Jadi kalau kita Bank Sultra itu nanti ke sana, ke bursa efek, itu untuk mendaftar untuk IPO, public offering, dan akan mengeluarkan municipality bond, obligasi daerah, municipal. Nah, ini dalam kerangka menahan uang-uang orang-orang kaya yang ada di Sulawesi Tenggara agar tidak di luar Sulawesi Tenggara. Jadi tidak terjadi capital outflow. Tidak terjadi capital outflow, namanya itu modal yang keluar, modal kita. Orang-orang kita banyak loh yang punya, yang keren-keren, yang mestinya memberikan pinjaman lah ke daerah. Nah, tentu kalau dia membeli obligasi daerah, tentu dia akan mendapat kupon rate dan sebagainya dari bank kita, bank
DPD. Saya kira ini menarik. Dari dulu juga saya selalu bicara begitu. Tetapi memang saya bersyukur karena sudah dirubah PT. Mudah-mudahan ke depan ketika cukup permodalannya sesuai syarat dari OJK, saya kira itu memungkinkan sekali. Banyak orang kaya di Sulawesi Tenggara, tapi uangnya disimpan di luar. Nah, ini ya, ini penting sekali nanti coba di ya baik bahasa Indonesia kalau ada buku-buku lain yang berbahasa Indonesia silakan. Saya kira ini banyak ya, banyak. Tetapi patokan kita ke Pak Bosi dan Jeb Madura tadi. Adep. Palas ini valuta asing. Jadi itu Palas itu market itu pasarnya ada dua, ada juga di bursa kadang-kadang, tetapi lebih banyak di apa monetary exchange. Jadi misalnya di Sulawesi Tenggara ini kan ada latunrung itu ya. Biasanya ketika kita mau ke haji itu nanti siapa yang mau ke haji nih? Ibu Nur Hayati ya. Siapa yang mau ke haji nih? Yang mau minta izin? Iya, siapa Prof? Nah, Siapa Prof? Iya, jadi saya nanti itu izin. biasanya larilah ke PT Latunrung itu nukar rial. Insya Allah Pak Prof. Udahkah? Insya Allah saya ke sana. Oh, insya Allah Waktu belum berarti. umroh kemarin belum. Nanti Ya. insya Allah haji berangkat ini Ah, berangkat ini nanti insya Allah ya, jalan-jalan ke tapi sana. punya tujuan ke sana, punya tujuan untuk misalnya menukar uang itu. Tadi makanya saya bilang ada swasta yang bisa Oh kita iya, menukar monetary iya, exchange. iya, iya. Di Betul, Pak. bandara-bandara Iya, juga betul, kita Pak sering Prof. lihat Iya, monetary exchange. iya, Nah, iya, betul. bagi Iya. saya ketua rombongan waktu itu naik haji itu 2011. Nah, saya Iya, anjurkan ke teman-teman, saya bilang kalau mau ini di sana itu di Mekah itu bisa kita belanja sesungguhnya dengan ada beberapa toko yang bisa kita belanja. Nah, dan juga kita bisa menukar uang rupiah di bank-bank tertentu di iya. Makkah. Jadi tidak perlu lagi sesungguhnya kita ke swasta. Kenapa? Karena kita kadang-kadang kurs ya, kursnya tidak Iya, betul, terlalu Pak Prof. terupdate. Iya, kalau kemarin Pak Prof izin waktu umroh itu biar kita tidak membawa uang real itu bisa kita bawa ATM saja. Kita gunakan ATM-nya di daerah sana, di Jeddah atau di Madinah, sudah bisa. Jadi dia keluar itu dalam bentuk uang real. Ya betul. Sama saya ke Mesir ya, setelah dari Mekah itu ke Mesir 2017 itu umroh. Gitu, karena saya tahu. Nah, kurs juga itu kan kita tahu, bisa kita lihat kurs yang ada pada hari itu. Ini jadi kurs ini menjadi penting ketika kita bicara tentang valuta asing, pasar valuta asing. Di BDO, bank di Filipina itu BDO begitu juga. Jadi di Mesir saya pernah pakai ATM BRI. Di Bank Filipina, BDO itu juga saya bisa ambil peso meskipun dia BNI. Nah itu. Jadi kondisi perkembangan teknologi saat ini menjadi penting. Ya karena kita sudah pelajari, saya kira Ibu Nur itu bisalah menjadi pionir bagi ya masyarakat kita kan tidak semua tahu. Nah karena kita sudah tahu seperti ini ya paling tidak bisa paham. Nah kemudian yang berikutnya itu kita akan bicara tentang pasar di pasar modal syariah. Ini pasar modal syariah memang juga bertumbuh berkembang. Saya juga tapi belum terlalu jauh informasi yang berkaitan ini. Karena itu saya minta kepada siapapun nanti yang membahas itu untuk bisa coba cari-cari materinya. Tolong juga nanti disampaikan materi itu di dalam
Jadi paling tidak ada dua ya. Ada PPT-nya, kemudian ada juga barangkali PPT, kemudian juga sumber yang Anda pakai itu. Ya, saya kira itu yang paling penting dalam perkuliahan kita. Meskipun nanti ya kita akan masuk, terus harapan saya kita berikutnya ini 1 dan 2 ini kan itu lebih banyak memang bicara kita di pasar modal. Ya, pasar modal. Untuk ya makanya equity market dan debt market itu saya kira nanti Anda kombinasikan aja antara Pak Bosi, dilengkapi aja lah materi itu dari kekurangan dari Pak Bosi, masukkan dari Jet Madura, atau kekurangan Madura dimasukkan. Itu dua. Nah kalau Palas ini keuangan internasional sesungguhnya. Nah tadi kan kita sudah mulai ada keluh-keluh kepada Ibu Nur Hayati. Nah saya kira itu pasar modal syariah yang saya memang belum ini, mudah-mudahan nanti ada juga, tolong kalau ada di ini nanti diupload aja, itu ada buku-buku berkaitan dengan pasar modal syari, pasar modal syarinya ya, bukan bank syariah. Kalau saya ekonomi syariah saya punya kalau itu, tetapi pasar modalnya saya kira itu ya Pak Fitra, Anda sendirinya perempuan, laki-laki ya. Ini wah ini betul-betul barangkali karena namanya Bapak Ramadana ya, jadi suka keuangan. Kalau ibu itu memang suka uang itu semua. Waalaikumsalam. Wow. Sini kena masuk. Ini mohon maaf ada cucu datang. Iya, Pak. Ya saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, saya kira kuliah kita, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan perkuliahan berikutnya saya persilakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kira kita akhiri. Tolong aktif semua, meskipun dari Ibu Nur Hayati itu, meskipun dari ini bisa sesungguhnya itu. Karena saya punya pengalaman ya, bukan WA waktu itu masih bisa kayaknya, tapi ya tentu didahulukan ibadah Bu. Saya kira itu. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ibu Nur Hayati. Iya Pak, makasih Pak. Oke, En.